Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, di kesempatan yang baik ini saya Bayu Oktara kembali dapat berjumpa di sahur kali ini, tentunya di Gaspol Sahur. Sama-sama kita gaspol untuk mencari ilmu dan amal selama bulan suci Ramadan untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bersama Ustadz Dasat Latif, di mana hari ini tema yang akan kita bahas sangat menarik. Kita tahu setiap kegiatan yang diawali dengan doa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada apa yang kita lakukan. Untuk itu, segala sesuatunya baiknya tentu diawali dengan doa. Nah, Gaspol Sahur episode kali ini akan membahas mengenai kekuatan doa dan waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Bersama Ustadz Dasat Latif, inilah tema kita, The Power of Doa. Dan saat ini di studio saya senang sekali sudah hadir bersama kita semua sahabat Dasat dari ASC Cycling. Terima kasih sudah hadir semua. Sehat-sehat semua nih ya, suka main sepeda soalnya, bersepeda terus. Nah, hari ini sebelum kita bahas mengenai tema kita akan mengajak sahabat Dasat yang hadir untuk melakukan polling. Dan tadi sudah diberikan linknya, silakan langsung diisi. Pilihannya apakah A, B, atau C. Pertanyaannya, kapankah Anda biasanya berdoa? Apakah A, ketika selesai sholat? B, ketika ingin meminta sesuatu? Ataukah C, ketika sedang dalam banyak masalah? A, B, atau C, 30 detik dari sekarang. Ya. Cukup, terima kasih. Oke, kalau begitu untuk membahas lebih lanjut, langsung saja kita undang untuk bersama kita semua Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Wah, ini kita sahabat melihat tamu kita kali ini sehat-sehat juga. Iya, anak sepeda semua Ya, Pak Ustadz. casing-casingnya juga menunjukkan orang-orang yang mapan. Alhamdulillah. Amin. Nah, ini Ustadz, kita bahas mengenai the power of doa. Ya. Kan kita tahu nih dalam Al-Quran disebutkan bahwa kekuatan doa sangatlah besar. Untuk itu memang kita dianjurkan untuk memulai segala sesuatunya dengan doa. Ya. Ada tanggapan Pak Ustadz? Ya. Fa isa sa'laka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'wata da'i sada'ani. Itu firman Allah. Muhammad, kalau ada yang bertanya tentang aku, kata Allah, sampaikan ke dia, aku sangat dekat dengannya dan aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Berarti ayat ini menginformasikan kepada kita ada orang menengadah ke atas langit, mengucapkan amin, mengangkat kedua belah tangannya. Dia pikir dirinya berdoa padahal tidak. Kenapa? Karena dia tidak tahu etika dan tata cara dalam berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika meminta kepada seseorang kan ada cara-caranya. Coba kalau seorang istri minta sama suaminya, kan ada caranya. Jangan minta pada saat dia lagi ada masalah, jangan minta ketika dia lagi masalah tidak ada duitnya, ya kan? Dan ada tak etikanya, masa misalnya suami di sini minta duit istrinya, woi bang, minta duit dulu, ya kan? Pasti kurang ngajar, ya kan? Ada etika dan tata caranya. Mengajukan permohonan ke kantor saja ada etika dan tata caranya. Begitu juga kepada Allah ada etikanya. Etika dan tata cara berdoa ini yang harus diperhatikan agar doa kita mustajab. Mustajab itu artinya cepat. Langsung sampai. Ini kan komunitas sepeda-sepeda kan? Betul. Nah, kalau dia berdoa sesuai sunnah, itu maknanya doanya jalannya lancar. Jalur tol, tidak ada hambatan, ada pengawal. Ya kan? Kalau dia berdoa tidak sesuai sunnah, maka doanya sampai juga tapi lama. Muter-muter dulu ya Pak Ustadz? Muter macet, ada mahasiswa demo, karena tutup jalan aja. Sampai juga tapi lama baru sampai.
Oh gitu. Nah, Baik. jadi di sini pentingnya adab dan etika dalam berdoa. Oke, Pak Ustadz, sebelum kita bahas mengenai adab dan etika supaya kita lebih mustajab doanya, saya mau mengajak Ustadz untuk memberikan tanggapan mengenai hasil polling dulu Pak Ustadz. Ya. Silakan sama-sama kita saksikan, kapankah sahabat Dasat biasanya berdoa? Ternyata 85% ketika selesai sholat. Oke. Ya, ini B. memang idealnya seperti ini. Sebaiknya Setiap seperti selesai ini. sholat. Selesai sholat. Karena sholat itu sendiri adalah doa. Sholat sendiri itu adalah doa. Ya. Coba, mulai kita baca Fatihah. Sudah ada doa di dalamnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu saya menyembah, kepadamu aku minta pertolongan. Lalu disambung dengan permohonan. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan. Nah, itu sudah doa. Belum lagi ketika kita duduk di antara dua sujud. Itu ada 8 permintaan kita. Semua doa di dalamnya. Rabbi gfirli, warhamni, wajaburni, warfa'ni, warsukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Ada 8. Itu sholat ini paling, itu sholat sendiri itu sudah doa. Nah yang B, ketika ingin meminta sesuatu Pak Ustadz. Ya, ini biasanya penyakit manusia. Saya nanti ketemu sama teman saya ketika ada saya punya hajat. Lama ndak ketemu, begitu ada masalah, oh ini teman saya dulu ini, baru saya datangi. Oh. Nah, begitulah memang penyakitnya manusia. Kalau yang yang C? paling sial sudah ada masalahnya, tidak mau juga meminta. Nah ini yang saya ketika sedang dalam banyak masalah Pak Ustadz. Nah, iya Ini juga benar ya? Ini manusia. Ya. Kita mau kemana? Bahkan orang yang tidak mau berdoa itu Allah katakan orang sombong. Auzubillah. Dan orang yang sombong kata Allah, keluar kau dari korong langitku, cari kau langit sendiri. Kenapa dikatakan orang tidak mau berdoa, orang sombong? Berarti dia merasa dirinya tidak membutuhkan Allah. Ketika Anda sudah merasa tidak membutuhkan Allah, maka itu Anda merasa sombong. Padahal adakah hidup kita yang tidak membutuhkan Allah? Contoh paling konkret. Oke lah, kau punya duit, napas. Coba Allah angkat aja itu napas 10 senti dari kepala kita, naik, mati sudah. Ya kan? Nah, cuma karena setan ini berhasil membuat kita lalai, sehingga lupa, bahkan akhirnya takabur. Merasa hidupnya, suksesnya ini tidak ada hubungan dengan Tuhan. Jadi memang begitu besar peran kekuatan doa Ya, itu. masih untuk ingat kesuksesan kisahnya Pak Ustadz? sahabat Nabi, Ya. namanya Sa'labah. Yang Sa'labah ini fakir miskin. Ya, setiap selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sahabat langsung berdoa, zikir. Ini Sa'labah, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung lompat. Dilihat sama Nabi sampai 3 hari. Selesai sholat maghrib, panggil, Sa'labah, sini kau dulu. Kalau bahasa Makkah, sini kau dulu. Sombong sekali kau nih, kayaknya kau tidak butuh dengan Tuhan. Apakah susahnya kau tinggal dulu berdoa? Dia bilang, sudah, sebenarnya sudah lama saya mau bicara ini ya Rasul. Tapi saya malu-malu, saya sudah terlanjur sekalian. Saya ini orang miskin ya Rasul. Sarungku hanya 1. Kalau saya lama berdoa, tidak ada dipakai istriku. Istri saya menunggu di rumah, ngantri. Maka saya cepat-cepat. Ya Rasulullah, bolehkah doakan saya supaya saya kaya? Nabi bilang, kau kira enak kaya? Kau pikir-pikir dulu, kau lihat nabimu, kaya enggak? Miskin. Sudah, kau pulang. Datang besok, ya Rasulullah saya sudah pikir memang enak miskin, tapi lebih enak lagi kalau kaya. Doakan lagi saya kaya ya. Ya, doakanlah saya kaya. Kalau saya kaya saya sudah bersedekah. Kalau saya kaya sudah punya sarung banyak, saya bisa banyak lama-lama berdoa. Akhirnya Nabi kasih 1 ekor kambing betina. Dari 1 ekor menjadi puluhan ekor. Menjadi ratusan ekor. Sudah yang tadinya belum azan sudah ada Sa'labah, ini qomat sudah datang. Nabi berpikir, sudah kena masalah ini Sa'labah. Akhirnya tidak pernah lagi muncul. Akhirnya disuruh bayar zakat. Apa responnya? Enak aja kau datang minta-minta. Saya setengah mati gara-gara ini kambing. Saya tidak pergi lagi ke masjid sholat jamaah. Sekarang kau datang minta-minta. Saya tidak mau. Nabi tersinggung, Nabi kecewa. Panggil kedua kalinya, 3 kali, tidak mau. Akhirnya turun ayat. Ayat itu kurang lebih mengatakan, banyak di antara kalian ketika miskin hamba Allah, kaya lupa Allah. Disampaikan ayat ini kepada Sa'labah. Sa'labah, ada ayat ini sindir kok, kau juga orang begini. Di Madinah ini kau yang kena. Akhirnya dia bertobat, datang dibawa zakatnya. Nabi katakan, sudah 3 kali kau kasih malu saya. Wafat Rasulullah, diganti Abu Bakar tidak mau terima. Ganti Umar, Abu Umar tidak mau. Akhirnya dikabarkan, Sa'labah bangkrut dan mati dalam kekufurannya. Astagfirullah. Kenapa? Karena dia sombong.
Tadi waktu miskin enak betul, masih bagus. Sekali dia kaya sudah lupa dengan Allah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang seperti Salabah. Nah, Ustadz dan juga sahabat Dasat, di kesempatan kali ini juga kita kedatangan seorang narasumber yang akan sharing, berbagi cerita mengenai kekuatan doa dalam hidup beliau. Langsung saja kalau begitu kita sambut Bang Ahmad Saroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Oh, saya kenal ini. Suka main sepeda bareng Pak Ustadz? Oh, bukan, di Instagram. Saya juga sering diundang. Dan kalau ngundang enak, pakai mobil Ferrari. Dia kan presiden. Presiden Ferrari Indonesia. Mantap. Yang gitu nggak mimpi ya Pak Ustadz? Nah, sekarang mimpi jadi presiden. Asik. Oke. Kita kasih tepuk tangan dong buat narasumber kita. Nah, Bang Ahmad Saroni terima kasih sudah berkenan hadir di kesempatan kali ini. Mungkin untuk mengawali obrolan kita pengen tahu nih Bang Ahmad Saroni salah satu yang merasakan betul seperti apa kekuatan doa. Betul ya? Nah, boleh diceritakan nggak khususnya doa kepada ibu, gimana ceritanya tuh Bang? Waktu dulu dan sampai sekarang misalnya doa yang gua jalanin adalah doa fokus aja doanya. Doanya pengen jadi orang kaya, orang kaya, orang kaya, dan orang kaya. Untuk bisa apa? Kalau jadi orang kaya kan bisa bantu orang tua, bapak, ibu, tante, kakek, nenek, om. Jadi pedomannya adalah kalau bisa lakukan sesuatu kepada orang banyak, itu alangkah bahagianya. Dan pasti kita akan didoain juga. Fokusnya doanya ya orang kaya, orang kaya, orang kaya. Dan Allah kasih. Dan alhamdulillah. Sama doa saya waktu doa, saya rasa hidup saya berubah 100%, bahkan 1000% ya. Ketika di tsunami di Aceh, doa saya satu, simple. Ya Allah berikan saya keberuntungan hidup. Karena tempat musibah itu doa mustajab. Keberuntungan, ya Allah berikan saya keberuntungan hidup. Nah, ini saya senang tadi istilahnya, fokus pada doa. Fokus pada doa. Ini makin seru nih obrolannya. Nanti kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana sahabat Dahsyat. Kami akan kembali saat lagi. Tentunya masih di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Terima kasih sahabat Dahsyat. Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Satu momen yang berbahagia buat kita semua, sahabat Dasat yang hadir di sini juga nanti bisa berinteraksi, bisa tanya langsung dengan Ustadz Dasat Latif. Tapi sekarang saya mau ngobrol lebih jauh nih sama Bang Saroni. Boleh diceritain nggak, waktu zaman muda dulu kehidupan Abang Saroni seperti apa dan bagaimana peran kekuatan doa akhirnya bisa merubah hidup Bang Saroni? Saya koreksi dulu, bukan kehidupan muda, beliau masih muda. Oh, iya. Sekarang masih muda. Jadi, kehidupan masa kecil. Ini suka pelecehan nih, nggak boleh. Masih ini muda. Oke. Ya, masa kecil. Ulangi. Kehidupan masa kecil yang lebih muda dari saya. Ya, masa kecil. Masa kecilnya Bang Saroni. Di Tanjung Priok. Di Priok waktu dari kecil ya Bang ya. Nah, seperti apa tuh Bang? Kalau nyeritain, kalau segmen 10 segmen nggak selesai. Jangan. Ya, Singkatnya aja Bang. Ya. Jadi alhamdulillah hidup inilah satu rangkaian proses. Di mana proses menikmatinya lebih indah kalau prosesnya dari yang pahit sekali sampai dalam titik yang memang manisnya jarang. Ingat nih, karena kalau dibilang manis maka akan berakhir jadinya kita nanti selalu menganggap itu keberhasilan. Padahal keberhasilan kita akan mencapai titiknya setelah kita melakukan sesuatu kebaikan yang luar biasa kepada semua orang. Nah, alhamdulillah ya kalau ngomong gede dulu di gerobak rumah makan Padang di pelabuhan, dilecehin di keluarga misalnya, orang tua sampai pernah diisuin curi jam tangan misalnya, itu masih ada. Dan ini proses di mana apakah seorang Saroni dendam dengan itu? Tidak. Karena inilah proses kehidupan yang kita memang harus dijadikan catatan untuk tidak melakukan itu kepada orang lain. Menghargai diri dan menghargai orang lain tidaklah mudah. Tapi untuk mempelajarinya pasti semua orang bisa.
Nah, waktu saat itu doanya seperti apa yang abang lakukan? Apakah fokus semata-mata saya minta kaya supaya saya bisa merubah nasib? Atau apa yang waktu itu disuarakan atau diminta? Waktu itu ya pikirannya kalau udah disakitin atau dizolimin orang yang lebih hebat, ya selalu mengatakan bahwa suatu hari kalau gue jadi dia, gue tidak akan pernah melakukan itu kepada orang lain. Dan selalu mengungkapkan hal untuk kebaikan di masa depan, bukan di masa lalu. Karena kalau kita ngomong dendam itu adalah mungkin dari Pak Ustadz bisa menjelaskan itu tidak baik. Nah ini adalah rangkaian dalam proses gimana kita menghargai diri sendiri, walaupun kita disakitin, dilecehin, bagaimana menahan sabar. Nah kesabaran itulah akhirnya dalam perjalanannya sampai hari ini saya menahan sabar sebenarnya. Sabar dalam artian dalam cobaan. Cobaan ini masing-masing orang beda-beda. Beda-beda betul. Nah karena beda-beda, untungnya dulu memiliki kesabaran waktu di zaman susah. Jadi sekarang itu bukan berarti kita gagah besar terus kita nggak punya sabar, nggak boleh. Tetap harus sabar. Tetap ada sabar. Oh, kalau sekarang doanya Bang Sahroni itu apa ya? Kan rasanya udah dimiliki gitu semua. Doa sekarang sih nggak muluk-muluk, pengennya mimpi jadi presiden. Jadi yang saya ingin tahu, Ya, Bang Ustadz. di Tanjung Priuk susah banyak. Sholat dia pasti juga sholat baik. Doa dia pasti juga pasti dia lakukan. Sabar juga pasti dilakukan. Tapi Bang Sahroni ini salah satu yang berhasil balik ya, membalik dari susah menjadi sekarang seperti yang kita tahu. Mudah-mudahan begitu seterusnya. Amin. Pasti ada amalan khusus. Pasti ada amalan khusus. Kira-kira apa ya? Amalan khususnya setiap sholat, doa, yasinan, doa lagi. Ya doanya itu aja terus sudah. Jadi orang kaya, nyenengin orang tua, bapak, emak, kakek, nenek, tante, om, dan sekelilingnya. Nah sekarang dengan doa yang tidak secara langsung, ada anak yatim piatu yang sampai dari 2003 saya memulainya. Sampai hari ini tiap malam Jumat dilakukan untuk beryasinan tiap malam Jumat untuk anak yatim piatu. Masya Allah. Enggak berhenti. Nah itu Sampai sekarang. Sampai sekarang. salah satu bentuk ikhtiar juga ya Pak Ustadz? Enggak. Untuk doa cepat diijabah itu, salah satu berdoalah bukan untuk kepentingan diri. Tapi lebih kepada orang banyak. Jadi misalnya saya berdoa, ya Allah berikan saya umur panjang supaya saya bisa membantu tetangga saya. Ya Allah berikan saya umur panjang supaya saya makin lama untuk berdakwah. Jadi kalau bahasa kita, oh bagus doanya ini bukan kepentingan pribadi. Untuk orang banyak. Itulah wujud nyata daripada khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Dan tadi sekilas Bang Sahroni sampaikan, ya Allah berikan saya kekayaan supaya saya bisa bantu orang tua saya, bisa bantu paman saya, bisa bantu sepupu-sepupu saya. Bagaimana kita mau membahagiakan orang tua, bantu paman kita, orang sekeliling kalau kita sendiri masih butuh pertolongan. Nah ini saya sangat yakin salah satu unsur sebab dikabulkan doanya Bang Sahroni ini karena berdoanya untuk kemaslahatan orang banyak. Ya. Yang kedua yang menarik perhatian adalah bahwa beliau hilangkan dendam. Karena ada orang berdoa, ya Allah berikan saya kekayaan supaya saya bisa balas dendam sama ini orang. Ya Allah berikan supaya saya bisa parkir mobil mewah saya di depan rumahnya. Itu kan doa orang pendendam. Betul. Doa beliau, ya berikan saya kekayaan supaya saya bisa berbuat baik. Nah, dan dari lisan bahwa banyak yang pernah menyakiti, sepupu sendiri pernah menghinanya, tapi tidak dibalas dengan kehinaan, tapi dibalas dengan berbuat baik. Inilah yang disebut dalam Quran, ada innallaha yuhibbul mukhlisin. Allah mencintai orang-orang yang bukan saja memaafkan tapi membalas kesalahan orang dengan kebaikan. Itu tadi kan dihina, dilemehkan, tapi tidak dibalas dengan balik membalas. Pada saat itu namanya anak muda kalau dihina kan bisa melempar. Pak, lempar lari. Tapi kan tidak dilakukan itu. Dilakukan dengan bersabar. Sabar itu adalah
Saya dihina, saya dimaki. Saya bukan cuma diam, tapi sabar saya adalah saya bekerja keras, saya berikhtiar mencari nafkah sekuat tenaga, dapat hasil, kasih bantuan orang yang menghina. Dan itu yang telah diaplikasikan. Itu orang yang menghina Bang Roni bantu? Masih ada, Masih ada yang ada satu meremehkan. aja yang udah meninggal. Masya Allah. Yang ngusir saya waktu di kantor. Jadi kamu kerjanya supir, jangan duduk di sini. Silakan di luar. Nah itu udah meninggal tuh. Kalau yang lain masih hidup. Ada saya satu bawa sahabat dan adik saya juga ikutan di acara ini. Kebetulan waktu tinggal di rumah sahabat saya itu, ya alhamdulillah keluarga yang mampu dan saya selalu bermimpi someday gue pengen juga nih jadi kayak mereka, duit banyak, bawa duit di tas gitu misalnya gitu. Nah itu adalah satu ungkapan mimpi di mana lagi-lagi tidak boleh dendam dalam apa yang pernah kita terima. Nah kebetulan orang-orang yang dulu meremehkan, melecehkan, alhamdulillah masih hidup. Masya Allah. Dan ingat Mas Bayu, doa tidak cukup. Ya Allah berikan saya kekayaan. Tidak mungkin tiba-tiba duit datang dari langit-langit. Ya Allah berikan saya kekayaan, muncul tanah, itu Ipin Upin. Ya. Jadi gimana dong Ya caranya Pak harus Ustadz? ikhtiar. Usaha? Usaha. Dan coba lebih gali lagi. Setelah berdoa dengan segala macam, kan tidak mungkin diam. Pasti Bang Saroni bekerja. Tetap ada ikhtiarnya Bang? Oh iya Bekerja. dong, karena gini, upaya untuk kerja keras kita bekerja ada keyakinan. Keyakinan ya doa untuk kita bisa melakukan lebih baik kepada orang lain. Dan lagi-lagi bahwa kebanyakan di zaman sekarang tentunya orang anak muda nggak pernah mau memikirkan mimpi tapi gede gengsi. Tapi maunya marah gitu. Nah, ini yang di saat sekarang. Dulu kan media sosial tidak ditampakkan dengan suasananya. Tapi kalau sekarang kan ditampakkan gimana caranya marah. Berantem dan berantem itu buat jadi kegagahan buat dia. Sayangnya dulu saya juga pernah merasakan disuruh ngituin rokok, ngisap rokok. Saya nggak mau, itu dimusuhin. Nah teman SMP, teman SMA nggak ada yang sukses. Karena merasa gagah di saatnya, dikala orang lagi upaya, ya kita kan nggak tahu nih gede mau jadi apa. Maka dari dasar pertama adalah kita susah-susah payah, pahit-pahit. Itulah menjadi ilmu dalam prosesnya. Masya Allah, dahsyat sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan. Jadi memang kekuatan doa dan juga diiringi oleh ikhtiar dan itu doanya doa yang baik-baik. Itu yang menjadikan Bang Ahmad Saroni seperti sekarang ini. Bang, terima kasih banyak sudah berbagi cerita, berbagi inspirasi buat kita semua. Semoga Abang Saroni selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, penuh berkah dan juga selalu berbagi dan menebar Terwujud inspirasi. mimpinya. Amin, terwujud mimpinya. Amin. Ya minimal ya kalau mimpinya terwujud ya Menteri Agama Ya satu. saya sudah kapli. Ya. Yang Penasehat Presiden. Amin. Ini kan kekuatan doa. Baik, setelah ini kita akan bahas hasil polling yang tadi sudah diisi oleh sahabat Dasat yang hadir di studio. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Terima kasih Bang. Terima kasih sahabat Dasat dimanapun Anda berada sambil menemani Anda sahur. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Kita gaspol lagi cari ilmu dan amal. Ini kali ini mengenai kekuatan doa, the power of doa. Tadi kita udah dengar cerita Bang Ahmad Saroni dan sekarang sebelum saya tanya hasil polling sahabat Dasat yang ada di studio, saya mau tanya dulu. Ustadz, kalau misalnya kita titip doa sama orang tuh boleh nggak sih? Boleh. Rasulullah bahkan menginformasikan banyak-banyaklah kalian meminta doa dari orang lain. Karena kita tidak tahu, kalian tidak tahu dari mulut mana Allah kabulkan doa. Boleh. Jangan melihat misalnya dia pengemis-kemis, lalu sudah dikasih dia berdoa mudah-mudahan Allah murahkan rezeki. Kan dalam hati kita, tidak usah kau doakan saya, kau doakan saja dirimu supaya berhenti jadi pengemis. Bisa jadi doa untuk dirinya tidak dikabul, Tapi buat orang? tapi buat orang lain Allah kabulkan doanya. Oh jadi boleh-boleh aja Boleh. ya Pak Ustadz ya? Ya, Minta- boleh, oke. sangat boleh. Baik, nah
Selanjutnya silakan yang sudah ikutan polling. Wah, ini saya tertarik yang pilih B nih. Kapankah biasanya sahabat Dasat berdoa yang pilih B ketika ingin minta sesuatu? Boleh teman-teman FD dikasih dipinjemin mikrofonnya. Boleh sebutkan nama dan ceritakan kenapa Anda memilih B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Iman Syafi'i dari komunitas ASC Cycling. Tadi dapat pertanyaan polling seperti ini, entah kenapa saya langsung menjawab B. Ini sebenarnya mungkin bukan hal yang harus dibanggakan atau diumbar-umbar gitu. Saya tahu ini harus diperbaiki. Tapi memang pada kenyataannya sebagai manusia sekarang gitu, itu tuh ibaratnya lebih banyak maunya daripada sholatnya gitu Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ini jujur begitu gitu. Tapi karena memang sebelum-sebelumnya tuh mindset saya, ya mungkin Pak Ustadz tadi juga udah kasih kata-kata ini juga bahwa Allah tuh suka sama orang yang sering meminta gitu. Mintalah kepadaku dan segala macam. Ya. Jadi saya ya udah gue minta terus aja gitu. Cuman sayangnya ya masih sholatnya masih kurang. Ya. Ibaratnya tadi tidak beretika gitu ya. Mungkin karena itu doanya kurang cepat nyampe gitu. Ya mohon doanya Pak Ustadz supaya doa saya lebih beretika. Amin. Gitu. Amin. Jadi Gitu. inilah memang umumnya penyakit manusia. Banyak mintanya dan mau disegerakan. Ibaratnya mau minta doa pagi, siang kasihlah apa yang saya minta. Padahal para nabi dan rasul tidak kasar hidupnya, tidak tukang bully, tidak ngerampok. Pokoknya akhlak mereka baik. Nabi Musa berdoa, dibebaskan Bani Israel berapa tahun baru Allah kabulkan? Lebih 60 tahun. Nabi Zakaria minta anak dari usia 21 tahun, kapan Allah kabulkan? Usia 80 tahun. Coba, Nabi Adam berdoa supaya dipertemukan dengan Hawa, berapa tahun lalu? 200 tahun. Baru Allah kabulkan. Nabi Nuh berdoa, kapan dikabulkannya? Lebih 900 tahun. Nabi Muhammad berjuang, membebaskan Fathul Makkah, berapa tahun baru Allah kabulkan? Lebih 20 tahun. Nabi berdoa agar kiblat umat Islam dari Makkah kembali, kemudian dari Palestina, Makkah, Palestina, lalu dipindahkan lagi ke Mekah. Berapa lama Nabi berdoa? 17 tahun. Itu para nabi dan rasul. Berdoa belasan tahun bahkan hingga ribuan tahun, ratusan tahun baru Allah kabulkan. Kita yang tiada hari tanpa nipu, istri minta duit, nggak ada, periksa ini. Alasan rapat, pergi merapat. Ya kan? Berdoa pagi, mau dikasih malam, pret. Tapi baiklah, Allah tidak melarang kalian berdoa. Yang Allah larang berputus asa. Sudahlah banyak dosa saya, tidak mungkin Allah dengar doaku. Berapa dosamu? Ya, sudahlah. Tidak mungkin Allah dengar doa saya perbuat maksiat. Maksiat apa yang kita lakukan? Bahkan dalam hadits qudsi Allah sampaikan, kau membawa dosa penuh langit dan bumi. Ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Kau datang bertobat dengan berjalan, aku menyambutmu dengan berlari. Itu kata Allah. Maka ketika Anda mau berdoa lalu ada bisikan, tidak usah, tidak mungkin Allah dengar doamu. Kamu pembawa maksiat. Itu pasti bisikan setan. Allah jelaskan, wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa akan rahmat Allah. Dan hebatnya, semakin sering kita lakukan, semakin Allah senang. Beda manusia, datang pagi, besok sore datang lagi, malam datang lagi. Akhirnya kita jengkel, bisa kasih tahu pembantu. Kalau dia datang lagi, kau bilang saya tidak ada. Itu manusia. Tapi Allah makin datang, makin Allah senang. Kok sudah datang Ustadz, 24 jam saya 5 kali datang, Allah tidak kasih. Berarti Allah ingin lama-lama Anda menangis. Karena kalau dikasih ini, berhenti Anda berdoa besok. Karena tadi berdoa ketika ada maunya. Maka kalau tidak terkabul, berarti Allah inginkan makin lama mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah, dahsyat sekali. Pak Ustadz, tapi saya mau nanya begini juga. Saya pernah ketemu sama orang yang bisa dibilang jarang sekali berdoa. Tapi kayaknya hidupnya tuh menyenangkan dan bisa dibilang dapat semua yang dia inginkan. Kok bisa kayak gitu Pak Ustadz? Dari mana Anda yakin dia menyenangkan apa yang dia dapat? Karena yang dia punya itu yang saya inginkan. Dia belum tentu. Ingat dalam Islam itu ada yang disebut nikmat, ada yang disebut istidraj. Nikmat itu memang
apa yang kita mau Allah kasih, lalu yang Allah kasih itu mendekatkan diri kepada Allah. Dia punya Ferrari. Alhamdulillah memang semua orang mau, tapi Ferrarinya dia pakai pergi pengajian jemput Dasat Latif. Masya Allah. Berarti itu dia pakai, akan jadi saksi. Ya Allah, saya pernah rasakan Ferrari pakai mobilnya ini. Itu dakwah. Ya kan? Kita minta, ya Allah, berikan saya rumah yang baik. Alhamdulillah, Allah kabulkan. Tapi rumah itu bukan sekedar ditempati, tapi tempat berkumpulnya orang berbicara kebaikan. Anak yatim berkumpul makan di situ. Itu nikmat. Allah minta mobil. Allah kasih. Tapi mobil itu dipakai selingkuh. Mobil itu dipakai ngangkut orang-orang jahat. Mobil itu dipakai transaksi narkoba. Itu bukan nikmat, itu istidraj. Apa itu istidraj? Bahasa sederhananya, Anda mancing, pasti ada kail. Ya. Di ujung kail apa? Umpan. Ada umpan. Umpan itu untuk nyenangin ikan atau apa? Ikan. Untuk nyenangin ikan. Tapi apakah membahagiakannya selamanya? Tidak. Sebentar aja, masuk ke pak, masuk, sudah naik di darat, bisa dibayangkan nasibnya ikan. Bisa dipepes, bisa dibakar. Begitulah orang yang kalian lihat. Pembuat maksiat, koruptor, durjana. Kok hidupnya baik-baik? Dalam hatimu, ikan kena pancing. Astagfirullahaladzim. Sudah, jadi tidak selalu itu. Nikmat itu Allah kasih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jangan lagi, ini saudara-saudaraku, jangan lagi mempersempit definisi rezeki. Rezeki itu tidak selamanya duit. Rezeki itu fi ahsani takwim, kata Allah. Ini badan kita yang baik. Masya Allah. Nah, saya kasih, ibu mau saya kasih handphone. Mahal, mau. Harga 25 juta. Mau lah, Pulsanya 5 juta, mau. Mau lah, gratis. pasti. Mau. Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Astagfirullahaladzim. Yang mahal bukan handphone bos. Yang mahal bukan jaringan. Yang mahal telinga. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi telingamu, dia bisa bedakan mana istrimu, mana selingkuh. Bayangkan kalau istrimu kau kira selingkuh, kau cerita semua perjanjian, bocor bos. Masya Allah. Jadi jangan pernah berputus asa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah senjata umat Islam dalam menghadapi masalah, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Dasar sekali Pak Ustadz. Jangan kemana-mana. Kita akan break sebentar, kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah ini kita akan dengarkan pertanyaan dari sahabat Dasat yang hadir di studio. Tetap di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sahabat Dasat, kita kembali lagi di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan hari ini bisa menambah semangat suasana sahur di tempat Anda. Dan kita lanjut lagi mengenai tema kekuatan doa, the power of doa. Seperti janji kami tadi, akan diberikan kesempatan buat sahabat Dasat yang hadir di studio untuk bertanya langsung kepada Ustadz Dasat Latif. Silakan, ada yang mau bertanya? Nih, masa paling duluan nih, cepet banget nih. Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Irfan, saya dari komunitas IC Cycling. Izin bertanya Ustadz, apa yang kita lakukan ketika kita sudah lama berdoa dan doa itu tidak atau belum dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan pada kesempatan ini juga saya meminta doa sama Ustadz agar enteng jodoh. Terima kasih Ustadz. Ternyata itu Baik. doanya Pak Ya, Ustadz. Pertama, berdoa tapi kok belum dikasih. Ya, apa yang harus kita lakukan? Satu, berbaik sangka. Ya, jangan pernah sangka buruk. Tidak ada untungnya bagi mereka yang sangka buruk kepada Allah. Jadi begitu meminta, belum Allah kasih, sangka baik. Dulu saya daftar tentara. Tes fisik, ceper. Tidak lulus. Teman saya lulus. Sekarang dia reserse. Pakai baret merah, 1 bunga. Kompol. Saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih ini saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah saya ceramai semua. Masya Allah. Bahkan jenderal sekalipun aku ceramain. Ya, berarti sangka baik. Kalau ada yang diminta, tidak dikabul, sangka baik. Yang kedua, bisa jadi cara memintanya salah. Ya, ada adab-adabnya. Adab-adabnya, 1, menghadap kiblat. Boleh membelakangi kiblat? Boleh. Yang kedua, adab berdoa, duduk di antara 2 sujud.
Boleh doa standar samping Ustadz? Boleh. Amin. Standar samping namanya. samping. Boleh. Ya, tapi tidak beradab. Lama baru sampai. Apalagi bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apalagi berzikir. Minimal yang 3 itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Cuma zikirnya bos, jangan terlalu buru-buru. Seperti makan pisang goreng panas. 11. Ya kan? Nah, apalagi adabnya. Yaitu bersih dari najis dan hadas. Baju yang Anda pakai usahakan yakin ini bukan hasil korupsi. Yakin ini suci. Suci secara fisik dan suci cara memperolehnya. Apalagi ya doakan orang yang berjasa dalam hidup. Apalagi mengangkat kedua belah tangan. Sudah ditahu tata caranya itu, maka berikutnya lagi yang harus Anda perhatikan kapan waktunya. Waktu-waktu mustajab. Nah, dalam setahun Allah sediakan waktu mustajab. Ini bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini ada yang super istimewa. Yaitu Lailatul Qadar. Malam kemuliaan. Lebih mulia dari 1000 bulan. Cara-caranya itu sepertiga di akhir malam. Selesai sholat tahajud dan seterusnya. Karena waktu yang terbatas saya sarankan baca aja etika dan tata cara dalam berdoa. Cari di YouTube tulis Das'at Latif. Jangan lupa like and share. Mantap. Pak Ustadz. Ada kelupa, ini yang penting. Apa itu? Jodoh enteng. Nah, itu. Minta jodoh. Nah, doanya Pak Ustadz. Doa itu tidak harus bahasa Arab. Apa doanya enteng jodoh? Yaitu, ya Allah entengkan jodohku. Sudah, itu aja ulang-ulang. Itu tadi Pak Saroni, itu kan fokus doanya. Daripada banyak tidak fokus, satu fokus. Ya Allah bukakan pintu jodoh. Selesai sholat tiba-tiba ketemu bergetar hati. Inilah dia tanda-tandanya ini. Sudah ini. Langkah selanjutnya telepon Ustadz Das'at, temani saya melamar Ustadz. Saya siap menemani melamar. Waduh. Kan? Oke, Mas Irfan ya, semoga cepat dapat jodoh. Amin. Ini kayaknya yang jomblo-jomblo juga ada nih di sini. Mudah-mudahan sama semangatnya mendapatkan jodoh segera seperti Mas Irfan. Untuk menutup apa yang kita bahas hari ini, mohon petuahnya buat kita semua Pak Ustadz. Ya, seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Das'at, kalau ada masalahmu, ini senjata kau pakai. Senjata itu tak lain adalah doa. Seperti janji Allah, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Bukan janji politisi. Kalau Allah yang janji, pasti Allah kabulkan. Nah, yang jadi masalah, ketika Anda berdoa, Anda harus perhatikan. Satu, rukun-rukun doa, tata cara berdoa. Waktu-waktu berdoa. Setelah melakukan sesuai dengan sunnah Nabi. Tata caranya, etikanya, waktu-waktu berdoanya. Sudah Anda lakukan, ternyata Allah tidak kasih. Hakul yakin, berarti apa yang kita minta tidak baik. Yang pasti, semua doa pasti Allah kabulkan. Ada dikabulkan cepat, ada dikabulkan ditunda, ada dikabulkan dalam bentuk yang lain. Anak SD sudah minta dibelikan motor. Wah, ini bahaya kalau dia naik motor. Tabrakan, mati dia. Bapaknya kabulkan. Pembeli motor, tidak usah beli motor. Nah, saya belikan kau laptop, saya belikan kau fasilitas belajar yang lebih baik. Permintaannya bukan yang dia mau, tapi yang dibutuhkan. Dan yang keempat, ada orang berdoa, selama hidupnya Allah tidak kasih. Allah kasih nanti di akhirat. Suatu ketika Rasulullah selesai sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bertanya kepada sahabatnya, saudara-saudara sekalian, adakah di antara kalian yang mimpi semalam? Tidak, kata Nabi, saya mimpi semalam. Dengan izin Allah, mimpi itu kalau Nabi mimpi ya mimpinya adalah wahyu. Dengan izin Allah saya diperlihatkan masuk ke dalam surga. Di dalam surga Allah memperlihatkan ada seorang hamba diberi hadiah oleh Allah. Hambaku Das'at, kalau misalnya saya, Das'at ini hadiah untukmu. Saya bertanya, ya Allah, terlalu banyak ini yang kau berikan. Sepertinya ibadah saya tidak seperti ini. Kebaikan saya tidak seperti ini. Ibaratnya kalau dikalkulasi, kebaikanku cuma 10, tapi Allah kasih saya 10.000. Kenapa banyak begini ya Allah? Lalu Allah menjawab, ketahuilah hambaku, itulah doa-doamu di dunia yang tidak kukabulkan. Karena saya tahu kau tidak mampu memikulnya, maka hari ini aku berikan doa-doamu. Maka pada prinsipnya berdoalah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Berdoa sebanyak-banyaknya. Karena kalau tidak dikabulkan di dunia, sangka baik. Berarti tidak baik buat kita dan Allah sediakan yang jauh lebih baik. Pastinya doa semua kita dikabulkan.
terutama di bulan suci Ramadan ini. Maka merugi orang yang tidak berdoa di bulan suci Ramadan ini, karena bulan ini adalah bulan dikabulkannya doa-doa. Bahkan sampai Allah sampaikan, saya malu tidak mengabulkan doa hambaku yang berdoa pada malam-malam Ramadan. Mari manfaatkan ini untuk meminta sesuai dengan keinginan dan keperluan kita. Tapi ingat, jangan berdoa di medsos. Ya, mau jalan tarawih, ya Allah kabulkanlah doaku. Sampai lagi di masjid, ya Allah berikan saya kekuatan dari ibadah. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu, bos. Ya? Masya Allah. Dahsyat sekali Pak Ustadz, terima kasih atas petua-petuahnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selalu semangat memanjatkan doa dan juga dikabulkan segala doa dan keinginan. Dan sekali lagi sahabat Dasar dimanapun Anda berada, demikianlah Gaspol Sahur kita hari ini. Teman-teman dari ASC Cycling terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan selalu semangat menebar kebaikan dan selalu sehat tentunya. Akhir kata saya Bayu Oktara dan juga Ustadz Dasat Latif beserta seluruh kru yang bertugas mohon maaf undur diri dan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita ketemu lagi besok tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV